Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ke-18, cerah, cukup cerah, tidak hujan. Tapi berangkat ke Mushola Nurul Iman, alhamdulillah. Istri Abdi juga bisa ikut taraweh. Mudah-mudahan ini menjadi turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya. Dan untuk salat Isya malam ini akan diimami oleh Bapak Idris Tasran. Begitu juga untuk kultumnya akan disampaikan oleh beliau. Sedangkan untuk salat tarawih akan diimami oleh Bapak Munawar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas hayya 'alas falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala telah bisa melaksanakan saum kita dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan iman Islam dan Islam kita sehingga pada hari ini kita masih sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berdoa diberikan kesempatan terus sampai Ramadan. Insyaallah. Alat ini sebenarnya judul Al-Quran, karena ulama kami diturunkan Al-Quran, tapi Fakir tidak begitu memahami tentang judul Al-Quran ini. Jadi Fakir ambil topik kita mengenai hal lain. Sebagaimana kita mengetahui bahwa makhluk Allah itu bukan jin dan manusia adalah makhluk malaikat dan iblis. Pengetahuan kita tentang malaikat dan iblis tentunya tidak begitu mendalam. Ya. Sebagaimana kita tahu jin dan iblis diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah tujuannya adalah mengabdi kepada Allah. Termasuk makhluk iblis dan jin. Kalau Al-Fakir bertanya pertama nih adik-adik SMP, nanti dikasih pertanyaan dua. Siapa yang bisa menjawab dikasih hadiah. Wih. Tapi setelah sholat tarawih. Hadiahnya, pertanyaan sekarang dulu. Nah, pertanyaan pertama, siapakah makhluk Allah yang paling alim? Nah, tapi ini nggak bisa dijawab nanti pertanyaan. Yang paling alim itu adalah iblis. Kita mungkin kaget, kok iblis yang paling alim? Tapi iblis ini sombong ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memerintahkan semua makhluk Allah termasuk malaikat. Hanya iblis yang tidak mau. Jadi ibaratnya iblis ini adalah sombong. Kalau kita bisa secara umum mungkin sombongnya wajar, karena dia diciptakan dari hati, sedangkan manusia diciptakan dari tangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya alasan tertentu sehingga iblis ini terlaknat. Ya. Nah, iblis menjadi pada sampai nanti hari kiamat dia akan menggoda manusia, mencari manusia-manusia yang bisa digoda bersama-sama dia nanti dia neraka. Tidak pasti. Baik. Kesempatan ini Al-Fakir beri topik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bertemu dan interogasi iblis. Suatu hari malaikat datang dan menemui sesosok iblis. Lalu malaikat berkata, "Wahai iblis, Allah memberimu perintah agar engkau menghadap Rasulullah. Engkau diperintahkan untuk membuka rahasiamu dan segala tipu dayamu. Engkau harus menjawab dengan sebenar-benarnya setiap pertanyaan yang Rasulullah tanyakan kepadamu. Jika engkau berani berbohong, niscaya akan terputus semua anggota tubuhmu dan engkau akan binasa dengan teramat pedih." Mendengar ini, iblis pun ketakutan, lalu ia pun menyanggupi perintah itu. Iblis menjadi sesosok pria tua yang buta sebelah matanya. Kemudian iblis menemui Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sampai 3 kali. Salam iblis tidak direspon oleh beliau, Nabi kita. Lalu iblis pun berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai terlaknat, janganlah engkau mencoba menipuku, sebagaimana engkau menipu Adam dan Hawa. Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah. Hanya saja aku diharamkan membalas salam wahai iblis.
Lalu iblis berkata, "Ya Rasulullah, kedatanganku adalah perintah dari Allah untuk memberitahu tahu semua rahasiaku dan menjawab semua pertanyaan." Kemudian Rasulullah pun mengajukan pertanyaan kepada iblis. "Wahai iblis, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana menurutmu?" Lalu iblis menjawab dengan gemetar dan ketakutan, "Itu bencana sangat besar bagiku, wahai Rasulullah. Kalau masuk bulan Ramadan, maka memancarlah sinar kasih Allah bagi orang yang berpuasa karena Allah SWT. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang lalu dan akan menggantikannya dengan pahala yang besar. Ini yang berikut, sehingga aku sulit untuk menggoda mereka di bulan Ramadan, dan aku juga diikat, dirantai selama bulan Ramadan. Yang membuat aku semakin hancur, yaitu malaikat mendoakan ampunan siang dan malam untuk orang yang berpuasa." Jadi kita betul-betul mengetahui dan memahami sebenarnya Ramadan ini besar sekali. Bukan bulan suci saja, tapi bulan berkah. 11 bulan yang lalu kita melakukan dosa yang tanpa sengaja, tapi Allah berikan kemudahan di bulan Ramadan kita diampuni dosa kita. Jadi 1 bulan Ramadan ini betul-betul kita makan sampai mungkin. Apalagi yang usianya seperti saya, dan jujur begini. Dan 1 bulan Ramadan ini bagian dari 11 bulan yang akan datang. Kalau kita pandangan Allah SWT, di bulan Ramadan ini dosa kita diampuni dan kita dapat pahala besar. Udah yakin kita insya Allah. Dengan tambah ibadah kita yang lainnya, insya Allah kita dimasukkan ke dalam Allah SWT. Jadi di bulan Ramadan ini, yang kalau saya kecil dikatakan iblis itu dirantai, sehingga kita SD itu malam-malam juga nggak takut keluar bagi masjid atau berusaha untuk iktikaf. Ya, kita tahu nggak ada iblis sudah dirantai. Ya, jadi mungkin yang punya anak bapaknya iktikaf di bawah anaknya kalau kebetulan libur sekolah. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi di bulan Ramadan penuh berkah ini, saya mengajak diri saya dan kita semua kaum muslimin yang hadir ini dan mengingat, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita seoptimal mungkin di kesempatan Ramadan bulan ini. Mudah-mudahan Allah menerima siang sahur kita, Ramadan kita, dan ibadah kita yang kita lakukan, yang wajib maupun yang sunnah, mendapatkan dan diganti dan diberikan oleh Allah dengan yang lebih besar, yaitu selain surga itu adalah kenikmatan kehidupan di surga Allah SWT. Karena inilah momen yang paling baik bagi kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Nah, sebagai peringatan barangkali izinkan saya menyampaikan bagaimana rupa manusia pada hari kiamat. Kalau ini belum terjadi, kita peringatkan. Karena kesempatan ini cuma seminggu sekali sama Pak mungkin oleh Pak IKM ya, Pak Sakur. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan. Pertama, ada yang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Mereka adalah orang-orang beriman. Yang kedua, ada yang wajahnya hitam legam dan penuh kehinaan. Mereka adalah pendosa. Ketiga, ada yang berjalan dengan wajahnya menyeret di tanah, sehingga bentuk azab ini adalah atas kesombongan mereka. Jadi seperti yang dikatakan kemarin oleh Pak Sis, jadi berlebihan, sombong. Nah, ini azabnya lumayan. Ya. Kemudian keempat, ada yang berbadan besar dengan perut membesar. Nah, ini tanda mereka orang yang riba. Seperti juga Pak Herman kemarin mengatakan jauhi riba. Nah, riba ini sangat besar juga besar. Terakhir yang kelima, ada yang lidahnya mendulur panjang terus menerus. Mereka ini siapa?
mereka ini adalah penyebar fitnah dan pendusta. Mudah-mudahan Allah SWT menghindari kita dari 5 yang sudah saya sebutkan tadi, dan semoga Allah juga membangkitkan kita dalam keadaan mulia. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum penutup. Saya ingin menyampaikan tadi seperti janji kepada anak-anakku yang di SMP. Jawab pertanyaan Al-Fakir ya. Siapakah Nabi pertama yang menulis Bismillah? Jawabnya nanti setelah terawih. Yang kedua, siapakah Nabi yang berteman dengan malaikat maut? Nabi. Jadi jawab nanti dapat hadiah. Mudah-mudahan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم صل على سيدنا محمد صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة جامعة أشهد أن لا